Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para jenderal, guru saya, senior, emak-emak luar biasa, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini adalah sebuah momentum yang kita ledakkan, dan alhamdulillah saya bersama dengan semua yang hadir di sini menjadi hamba-hambanya yang terpilih untuk meledakkan momentum ini. Karena insya Allah apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia, karena kita menggunakan media sosial itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Saya sedikit memberikan laporan bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty Internasional, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Baik, saya Dr. Tifa. Saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya seorang perempuan dengan anak-anak. Saya seorang peneliti sederhana saja yang saat ini sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, keaslian ijazah Joko Widodo yang sudah dipergunakannya meraih kekuasaan selama 20 tahun sejak tahun 2005, menjadi wali kota dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, menjadi gubernur dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, dan menjadi presiden 2 periode dengan ijazah yang pantas dipertanyakan. Saya bukanlah pejabat, saya bukan elit politik, saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Mohtar Ngabalin. Saya hanya seorang ibu biasa seperti emak-emak yang hadir di sini. Saya perempuan. Saya hanya menggunakan kewajiban saya sebagai peneliti untuk mencintai kebenaran. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini, dan saya memiliki satu keyakinan: kebenaran harus ditegakkan apapun resikonya. Saya memulai kajian terhadap keaslian ijazah Joko Widodo bukan karena kebencian pribadi, bukan, melainkan karena tanggung jawab akademik saya, karena tanggung jawab moral saya sebagai warga negara. Karena sejak bertahun-tahun yang lalu saya menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Saya hanya aktivis sosial di tengah lapangan bersama dengan masyarakat selama puluhan tahun. Lapangan penelitian saya di desa-desa, 38 provinsi, 83.000 desa-desa selama puluhan tahun saya bekerja di tengah-tengah masyarakat. Hubungan saya dengan Bandung sangat dekat, Bapak dan Ibu. Ayah saya almarhum adalah pendiri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Dan saya pun juga saat ini menjadi murid di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Sedang belajar sungguh-sungguh menjadi seorang ahli politik di program doktoral saya yang kedua. Supaya mendapat ijazah asli. Sekarang pada konferensi pers Bareskrim, kita melihat bagaimana data-data yang disampaikan, dokumen-dokumen yang disampaikan secara digital oleh Bareskrim, ada justru menambah kejanggalan-kejanggalan terhadap keaslian ijazah tersebut. Kami, saya
sahabat saya Adinda Dr. Rismon Sianipar, sahabat saya Kakanda Dr. Roy Suryo. Kami peneliti, mata kami sangat jeli. Justru malah kami melihat tambah lagi kejanggalan-kejanggalan yang diperlihatkan. Salah satunya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Adinda Dr. Rismon bisa menambahkan, ada kartu hasil studi yang menunjukkan dengan tangannya sendiri dia melingkari sarjana muda. Bahkan di transkrip nilai yang ditujukan oleh Bareskrim tertunjukkan hanya menempuh 122 SKS. Artinya tidak mungkin dia bisa mendapatkan ijazah sarjana. Jadi konferensi pers Bareskrim itu bukannya menyelesaikan keraguan, bukti yang diperlihatkan malah memperkuat kejanggalan yang kami semua temukan. Dan karena itu kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menguak kebenaran. Ibu-ibu nggak biasa teriak-teriak, jadi butuh minum. Pura-pura teriak tapi ternyata saat ini Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut Termul, Ternakan Mulyono, maupun buzzer-buzzer senior yang bahkan punya jabatan publik, anggota DPR, pejabat publik, staf sus presiden, bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kecanggalan-kecanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya yang tidak punya salah apa-apa mengalami teror. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk membeli hukum, untuk menghukum kami. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukannya sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Semangat saya adalah semangat Siti Masyitoh yang rela digoreng Fir'aun untuk menegakkan akidahnya. Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Saya, Bang Rismon, Bang Roy sudah survei kayak apa Salemba, kayak apa yang namanya Pondok Bambu. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan penggorengan wajan Siti Masyitoh. Tidak takut kami. Tidak takut kami. Mak takut? Tidak. Mak berani? Saya tidak menebar kebencian, saya tidak melakukan hasutan. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Karena saya tidak mau jadi setan bisu. Diamnya orang berilmu sama dengan setan bisu. Saya tidak mau. Bagaimana pertanggungjawaban saya nanti di akhirat? Allah memberikan saya ilmu yang memenuhi otak saya, tapi saya
dan Ibu semua, jika Anda mendukung kebenaran, mari bersuara bersama. Diamnya orang baik adalah